Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Atas nama segenap majelis, seluruh jemaat GKJ Jongrangan, kami mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Semoga di tahun yang baru ini menjadi tahun yang berkat, tahun yang memberkati bagi kita semua, berkat bagi keluarga, dalam usaha Bapak Ibu sekalian, dan keseluruhan hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah tahun baru 1 Januari 2021 pada pagi hari ini kita awali masuk dalam suasana panggilan beribadah dengan ungkapan syukur kepada Tuhan secara litani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada hari pertama tahun yang baru ini, mari bersyukur dengan memuji-muji nama Tuhan. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, gembus dan kecapi. Pujilah Dia dengan cercap yang berdenting. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Karena semakin tahun berganti, cinta kasih Tuhan semakin jelas terbukti. Ya, kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kami. Tahun baru telah datang, sebuah masa depan terbentang, lembaran yang baru terbuka lebar. Tak tahu apa yang akan terjadi, tetapi harapan besar terpancar dari benak kami. Ada keyakinan kuat menjalani hari depan. Karena Yesus Kristus, Tuhan atas masa depan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Kita bersama-sama akan mengawali ibadah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita awali ibadah tahun baru saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan pertolongan tangannya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus semakin berlimpah-limpah atas hidup saudara-saudara. Ada pada saudara juga. Saudara-saudara, pada hari ini kita memasuki tahun baru 2021. Ibadah tahun baru ini mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah surgawi dan ilahinya. Bahwasanya kita boleh melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya Tuhanlah Sang pemegang kehidupan dan masa depan yang mengerti tentang kehidupan kita ini. Tapi satu hal yang kita imani bahwa penyertaannya, kehadirannya dalam hidup kita akan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan berharap padanya, sehingga kita akan terus dimampukan menjalani kehidupan dengan segala dinamikanya. Nah, suka duka yang Tuhan pakai adalah juga untuk menempa hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita mensyukuri telah datang tahun baru NKB 478 1 dan 3. Jemaat yang terkasih, dengan segala kerendahan hati, marilah kita masuki suasana pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba merenungkan pagi, siang, malam, musim dan tahun yang telah kita lewati, bagaimanakah kita selama ini merasakan kehidupan dan menjalaninya dengan segala dinamikanya? Apakah rasa khawatir terus menghantui kehidupan kita, atau rahmat Tuhan yang terus menyertai kita? Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi, merenungkan hidup sepanjang tahun yang telah kita jalani.
Bapa di dalam surga, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang selama ini kami sering lakukan. Kami lebih mengedepankan kesombongan kami daripada kerendahan hati yang telah Engkau berkati. Kami masih senang dan lebih mengutamakan dunia daripada harus komunikasi dan sering berkomunikasi dengan Engkau ya Bapa. Kami masih terus dan selalu meratap, menggerutu daripada harus selalu bersyukur apa yang sudah Engkau berikan. Kami masih terus merasa diri pendapat kami yang paling baik, ego kami yang paling jempolan dan yang paling benar daripada mendengarkan pendapat atau harapan-harapan orang lain. Bapa di dalam surga, jangan biarkan hal ini terus terjadi pada gereja kami. Karena kami takut persekutuan dan kebersamaan yang sudah Bapa karuniakan selama ini akan sirna. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal kami berdoa. Amin. Hitung jemaat 37 akan mengikuti pengakuan dosa kami. Marilah kita menerima berita anugerah, karena anugerah itu memampukan kita untuk berdiri, berjalan, dan pergi untuk memberitakan cinta kasih dan pengampunan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menyediakan pengampunan bagi mereka yang tulus hatinya. Karena itu dengarkanlah firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui pengampunannya kita dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup dalam pembaharuan. Oleh karena itu biarlah kedamaian Tuhan menolong kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan besertamu juga. Kita sempurnakan dengan kidung kesanggupan kita untuk hidup dalam karya dan cinta Allah. PKJ 152, bait pertama. Setia taat padamu.
Mari kita mendengarkan sabda Tuhan, menerima petunjuk hidup barunya melalui sabdanya, dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memahaminya. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta sejarah, kami telah meninggalkan tahun 2020, dan inilah hari perdana kami memasuki tahun 2021. Bukalah mata iman kami ya Tuhan, agar kami mampu melihat misteri ilahi yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat karya-karya dan cinta Tuhan di hari-hari hidup kami ke depan. Sehingga hari-hari kehidupan kami ke depan ini sungguh-sungguh menjadi karya Tuhan sendiri untuk memberitakan cinta dan pengampunan-Mu. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami dan memasuki tahun 2021. Berkatilah kami ya Tuhan sebelum kami Engkau minta menjadi berkat bagi sesama kami. Tuliskanlah ya Tuhan segala sabda-Mu di dalam kedua loh hati kami, sebelum kami melanjutkan cerita kehidupan kami yang memberitakan kasih dan pengampunan-Mu. Betapa haus dan laparnya kami ya Tuhan akan sabda-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh melaksanakan karya-karya dan cinta-Mu dan melakukan pewartaan Injil-Mu kepada setiap makhluk yang kami jumpai, bahkan terhadap alam yang Engkau ciptakan, supaya kami mengerti bahasa alam yang Kau berikan kepada kami, supaya kami hidup di Taman Eden yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Terima kasih Kristus, terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mengawali tahun baru ini, kita akan membaca dari Matius 25, ayat 31 sampai 46. Matius 25, ayat 31 sampai 46. Walaupun kita memasuki hari perdana tahun 2021, judul perikopnya penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah saudara-saudara Injil Kristus diberitakan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Terpujilah Yesus. Saudara-saudara, selamat pagi, salam. Tanggal berapa sekarang? Sebentar lagi tanggal 17 Januari. Hari apa itu? Hari kemerdekaan bangsa Jonggrang. 17 ya. Biarlah sejarah itu membentuk gereja ini, dan kita akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan sebagai komunitas. Tidak lagi hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai komunitas Kristiani. Dalam gereja menjadi GKJ Jonggrangan. Proses menjadi, ingat, tidak pernah berakhir. Becoming, ya toh? Bukan to be, I am a man. Ini to be. Saya seorang laki-laki, dari bayi sampai mati tetap saya laki-laki. Tapi bagaimana saya menjadi pendeta yang baik, bagaimana saya menjadi orang tua yang baik, bagaimana saya menjadi sesama yang baik, itu how to become. Bagaimana saya menjadi. Oleh sebab itu pertanyaan I'm a man tidak jauh lebih penting, tapi how to become-nya yang penting, gitu loh. Umur panjang no problem, tetapi bermaknakah kita menjadi? Nah, oleh sebab itu dalam menjadi tentu kita harus belajar tentang segala sesuatu. Dan hari ini untuk mengawali tahun baru, tema kita keseimbangan hidup Kristen. Apa tahun 2020 tidak seimbang? Yang dimaksud seimbang apa? Mungkin ada yang punya pendapat, ya yang rohani dan yang duniawi harus sama. Sama apanya?
jam pelayanannya, coba kita kerja mulai Senin sampai Sabtu. Di gerejanya hanya hari Minggu. Sok-sok nek melu PA, paduan suara. Sekali ibadah saja pantatnya rasa panas. Kursi terasa ada paku. Nah, seimbang bagaimana? Apakah secara kuantitatif? Nah. Mengapa kita perlu belajar keseimbangan hidup Kristen? Bagaimana gereja juga menjadi seimbang dalam kehidupannya? Bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang arti keseimbangan? Next. Nah, ini Bapak Ibu. Keseimbangan adalah sebuah panggilan diri kita sebagai orang percaya. Keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup berarti kita menjadi orang person in balance. Kenapa penting itu? Karena manusia tidak hanya terdiri dari satu dimensi. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Raga, jiwa, dan roh. Ketiganya dapat dibedakan, cuma tidak dapat dipisahkan. Jadi Novembri, ketika bicara Novembri, ya saya satu, tapi saya 3 dimensi. Ada soma, daging, raga, ada jiwa, dan ada roh. Ketika saya mati, ya ketiga dimensi ini tidak berdaya. Novembrinya mati, raga, jiwa, dan rohnya tidak berdaya. Oleh sebab itu, orang mati digebuki nggak akan teriak. Pernah dengar orang mati dibakar terus teriak-teriak? Nah, makanya ada metode pemakaman yang dikremasi, ada yang dikubur. Kalau di Tibet sana, karena dataran tanahnya sedikit, ya meninggal itu dibersamakan, lalu burung-burung pemakan bangkai itu memakannya sampai habis. Dan ritual, karena dikubur tidak bisa. Dan juga tidak akan busuk karena dingin, kan gitu. Nah, itu kan kearifan lokal masing-masing. Jadi ketika saya mati, saya dipukuli, nggak akan menangis, nggak akan berteriak, tidak akan kesakitan. Beda ketika saya hidup, karena saya dalam kondisi tidak berdaya, itu kematian itu. Dan orang mati diunek-unek ya nggak bakal nangis. Kono adus dewe, turu wae. Dan adus dewe gak bakal bisa, jiwanya sedang tidak. Diunek-unek gak bakal nangis. Coba kalau kita diunek-unek. Jadi saya bisa membuat orang menangis tanpa memukul. Karena apa? Yang kena jiwa. Saurungnya dikubur dongose, dang aku ngarep ngrungokke dongange. Nah, kan enggak bisa Bapak Ibu. Karena orang mati tidak bisa berdoa, rohnya sedang dalam tidak berdaya. Nah, itu 3 dimensi. Kadang raga kita bagus, tapi jiwa kita kerdil, jiwa kita penghujat. Kadang raga bagus, jiwa bagus, tapi makan nggak pernah mau berdoa. Lah apa bedanya karo sapi? Makan tidak bisa memilih iki milikku apa tidak. Kerbo lapar, giring ke sawah makan, enggak takon ki rumput sing aku tandur apa ora ki yo, ora, pokoknya aku luwe mangan. Tapi orang yang memiliki roh akan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, sebab manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Kamu kan lapar, makan saja, kamu punya kuasa. Nah, itu rohnya berkarya Yesus. Raganya lapar sekali, jiwanya menggelora mendapatkan makanan, tapi ada roh. Tidak, itu bukan milikku, itu milik Sang Bapa merubah batu. Nah, bahasa modernnya ini, kamu kan punya kuasa, robah tuh kwitansi.
Gitu. Nah mulane oke menteri kecekel. Karena dia merubah batu menjadi makanan. Nah, dia tidak seimbang. Tidak seimbang. Nah, manusia juga multi aspek. Ada aspek rohani, aspek sosial, aspek kultural, aspek hukum, dan seterusnya. Manusia bukan hanya terdiri dari satu aspek ekonomi saja, homo economicus. Oleh sebab itu suruh kerja terus, nggak bisa. Dia juga sebagai homo sapien, orang yang perlu hikmat gitu. Maka orang-orang dulu mengajarkan kita sebuah didake yang bagus. Nek wes bengi ora usah nyapu, istirahat. Nek nyapu kowe ngguak rejeki. Lho, kerja kok gawe apa malah ngguak rejeki. Nggih toh? Ada yang masih ingat enggak? Nyapu. Kalau sekarang pabrik sampai pagi lagi kerja 3 shift terus saja manusia berproduksi terus. Pengajaran melalui mitos yang penting maknanya. Raga manusia butuh recovery. Butuh recovery, istirahat. Ojo dipaksa minum extra jos M150. Minum apa nih? Wah, kerating daeng. Aduh, ngantuk. Raganya dipacu lagi, padahal ketika raga udah ngantuk dan itu butuh recovery, istirahat sejenak nih itu. Jadi orang-orang tua dulu istirahatlah kamu, tapi mengajarnya melalui itu. Do ojo dolan bengi-bengi engkau digondol gendruwo. Itu mitos. Tapi mitos itu enggak berarti bohong, metode mendidik. Karena kalau keluar malam, kabut banyak, manusia bronkitis dan kena kanker paru-paru. Maka supaya jangan keluar malam, harus ditarik ke dalam. Makanya metu bengi-bengi digondol gendruwo. Pernah lihat gendruwo? Jadi hati kita lah. Nah, itulah yang dimaksud keseimbangan. Keseimbangan Kristen adalah how to become, menjadi person in balance. Rajin di gereja, keluarganya berantakan, cilokoman. Tapi terus di dalam rumah tangga, aksi sosialnya rendah. Tetangga kiri kanan nggak tahu apa yang terjadi, keadaannya bagaimana. Masa bodoh, yang penting saya, istri saya, anak-anak saya semua happy aja. Yang lain urusannya masing-masing. Nah, next. Inilah yang terjadi ketika kita tidak seimbang itu. Antara yang spiritual, sosial, keluarga, karir, diri, berantakan. Jadi keseimbangan seperti itu. Apa yang salah imam-imam Lewi dan ahli Taurat ketika Yesus memaparkan sebuah fragmen teologis tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Apa yang salah? Kesalehannya tidak, tapi keseimbangannya itu. Tuntutan yang menjadi saleh, tuntutan harus melakukan hukum Taurat, dalil-dalil hukum Taurat yang harus diikuti, tidak harus menghilangkan gambar Allah dalam dirinya, bahwa dia sebagai gambar Allah yang diciptakan, gambar Allah yang harus menyelamatkan. Dan pada saat ada sang korban, ritusnya itu ritus yang sejati itu penyelamatan. Karena kita beribadah untuk keselamatan, dan sekarang dihadapkan dengan korban yang sedang sekarat. Sementara orang Samaria yang dianggap najis, kafir, penghuni neraka, tapi justru yang datang kepada sang korban. Nah, disitulah Yesus memperlihatkan siapa sesamamu manusia. Disitulah Yesus ingin memperlihatkan siapa yang mengerti kehendak Allah. Orang Samaria yang murah hati itu adalah sebetulnya gambaran teologia eskatologinya Yesus.
Merinding kalau kita mau memahaminya Bapak Ibu. Orang Samaria itu melihat si korban, tidak seperti Imam Lewi dan ahli Taurat. Sorry ya, ini jamnya sembahyang. Anda mati, urusan Anda. Anda jadi korban, urusan Anda, bukan saya. Saya harus suci di hadapan Tuhan. Bye. Tapi orang Samaria itu melihat, tidak berhenti melihat si korban, tapi datang kepada si korban. Tidak berhenti pada datang, waduh, ini udah takdir mulai, percaya saja pada Tuhan ya, dadah. Tidak. Tapi dia memberi anggur. Anggur itu kan ada alkoholnya, pembersih, disinfektan, bersih. Jadi Bapak Ibu kalau ada luka dikit nggak punya obat merah ya dibersihkan pakai anggur juga bisa. Makanya anggur nggak akan pernah busuk. Disimpan makin lama makin bagus karena virus dan basil nggak akan menghancurkannya. Dia tidak berhenti pada itu mengobatinya, tetapi menaikkan ke keledainya, bahkan dia berjalan. Dia tidak berhenti hanya menaikkan ke keledainya, dia mencari pemondokan. Dia tidak berhenti pada mencari pemondokan, tapi mencari tabib yang bisa menyembuhkan. Dia tidak berhenti kepada sang tabib, tapi dia memberi jaminan 2 keping perak. Dia tidak berhenti di situ, belanjakanlah, esok aku akan datang lagi untuk melihat keselamatan orang ini. Itulah eskatologi. Eskatologi bukan kita langsung diangkatin oleh Yesus ke surga. Eskatologi bagaimana orang sekarat di dalam raga, jiwa dan rohnya itu diselamatkan pada posisi itu. Dan dalam bahasa gereja, saudara-saudara, ini kan menakutkan juga, bagaimana akhirnya gereja ini siap? Enggak. Dia tidak hanya melihat si korban, tapi menyembuhkan si korban. Dia tidak berhenti di situ, tapi menaikkannya ke mobil sang korban. Dia tidak hanya menaikkan ke mobil sang korban, dia cari rumah sakit untuk opnam. Dia nggak berhenti dicari opnam itu, dia mencari ini kena tulangnya apa enggak, dokter tulang. Ini kena sarafnya tidak, dokter saraf. Ini kena jantungnya tidak, cari dokter jantungnya, tolong. Dia tidak berhenti di situ, tetapi dia memberikan kartu deposito gerejanya loh. Bapak Ibu rumah sakit, rawatlah dia, ini jaminannya. Esok kalau kurang aku akan datang lagi melihat si korban ini selamat. Apa enggak merinding kita? Kadang-kadang kita, wih ngeri bener ini jadi gereja. Berani enggak kita seperti itu? Nah itulah yang sebutnya keseimbangan. Itu Bapak Ibu, kita boleh membangun gereja yang magrong, tapi kata orang Jawa lebih bagus membangun pagar mangkok, kan gitu. Nah kita punya, kata Yesus, kamu punya berapa? 5 roti, aduh banyak bener, mari kita berdoa, bagi. Gitu, pagar kehidupan itu. Next, itulah sebabnya mengapa keseimbangan hidup Kristen penting. Nah kok ini tahun baru udah bicara penghakiman toh. Tahun leksioneri kita gimana nih? Apakah Tuhan Yesus hanya mengadili berdasarkan agama seseorang? Tidak. Mengapa Tuhan Yesus memakai analogi kambing dan domba? Nah ini juga bingung gitu. Nggak ada sate domba. Di Jonggrangan ada nggak sate domba? Sengono kambing. Ini kok kambing ini jadi gambaran elek yo. Gitu. Domba bahkan harganya lebih murah. Orang lebih senang memelihara kambing. Apa ini? Dipakai apa bedanya kambing dan domba dalam kategori etis teologisnya? Saya nggak bicara dagingnya. Nah, saya pelahap sih dikasih sate apapun mau. Sate biawak juga ya tak untal kok. Karena motong biawak tak sate dewe, wah seenaknya pol. Apalagi sate kodok. Tetapi mengapa Yesus memakai analogi kambing dan domba dalam proses pengadilan? Karena Yesus tidak ingin memakai bajunya, agamanya. Di dalam
Masyarakat Timur Tengah, Bapak Ibu, mengapa kambing dianalogikan sebagai orang-orang jahat? Domba itu nek mangan cuma suketnya daunnya aja dimakan. Bergerak ke daerah lain, ini nanti tumbuh lagi, sudah tumbuh. Tapi kambing itu kalau makan itu sampai akar mudanya ditelen, kabeh diembat. Jadi semakin banyak kambing, semakin banyak tanah jadi gersang. Tenan apa ora dicoba dewe wae. Karena sekarang kambing pun tinggal dikandangkan, nyo mangan, lemu yo, sesuk Idul Adha tak beleh. Jadi kebiasaan itu tidak pernah diteliti, tetapi di dalam masyarakat Timur Tengah, domba itu makan hanya daun-daunnya dan akarnya tidak pernah diganggu gugat, sehingga akan lahir lagi kehidupan, regenerasi untuk kehidupan lagi. Tapi kambing itu segala sesuatunya dimakan sampai akar-akar mudanya itu. Mungkin rumput teki nih ya. Dulu kan kita rumput teki juga kita goreng ya. Ya, di planet digoreng kayak emping jadinya. Mungkin teman-teman generasi milenial nggak pernah merasakan, wong udah makmur. Nek zaman tahun 70-an kita masih merasakan. Jadi manusia diadili oleh Allah, manusia dipandang oleh Allah, manusia dilihat oleh Allah bukan karena bajumu, gitu loh. Tetapi dilihat, dibenarkan karena perbuatannya, apakah dia memberi kehidupan, kebaikan, atau dia memberikan kematian dan kegersangan. Di situ Bapak Ibu, maka digambarkanlah dengan kambing dan domba itu. Next. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang tabiat dan karya manusia. Tabiat dan karya manusia. Siapa yang mengenal Allah? Yaitu kamu yang datang kepada orang yang hina ini, yang sedang kelaparan. Kamu yang sedang datang memberi orang yang hina ini dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang ini. Karena kamu itu seperti domba yang memberikan kehidupan dan bukan kematian. Jadi orang beribadah, orang saleh, dia tidak berkarya memberikan kehidupan, apa artinya? Kan itu. Nah, itulah yang disebutnya keseimbangan. Keseimbangan penghakiman itu berdasarkan karya-karya manusia yang memberikan kehidupan dan bukan kematian. Maka Yesus berkata, bukan kamu yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku-lah. Nah, gereja pernah loh membuat ajaran extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu abad 11. Abad 10 akhir lah. Ajaran seperti itulah. Tanda orang di dalam gereja apa? Tanda orang di dalam gereja baptis. Maka mulai abad itulah diberlakukan baptis anak, mudeng orang mudeng, yang penting dibaptis. Bahkan ibu yang akan melahirkan tetapi didiagnosis akan mati, ya tahu, segera dibaptiskan di perut ibunya. Padahal di Alkitab tidak, harus percaya dulu dan sebagainya. Nah itu. Nah bersamaan dengan itu akhirnya perjamuan kudus dipisah. Anak tidak boleh karena belum tahu. Lah anak belum tahu kok boleh dibaptis, ya bingung juga toh kita, gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita pun mengalami kesombongan rohani. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tunggu dulu, masa Allah hanya dibatasi tembok gereja? Yurisdiksi Allah kayak hakim, yurisdiksinya tindakan kriminalnya di Klaten yang bisa mengadili hanya hakim Klaten, yurisdiksinya dibatasi. Pak, di sebelah sana ada, ya tapi itu sudah di mana? Sebelah Pak, punya siapa? Kabupaten lain. Oh saya tidak berhak. Nah,
Allah padahal berkarya di mana-mana. Itulah sebabnya klaim imam-imam Lewi dan ahli Taurat serta Farisi bahwa merekalah yang layak mendapatkan surga ternyata keliru. Kamu itu seperti babi, kata Tuhan Yesus. Percuma mutiara-mutiara ini diberi kepada babi-babi itu, hanya diinjak-injak. Tapi justru mereka-mereka yang dianggap hina inilah yang mengerti hikmat surgawi. Sakius, turunlah, aku tidak mampir ke rumahmu. Tuhanmu makan sama orang najis. Tapi ketika berjumpa dengan Sang Sorga, hidupnya yang tadinya rakus, hidupnya yang tadinya lintah darat, hidupnya yang tadinya tuli mendengarkan jeritan orang yang menangis karena pajak-pajak yang dia ambil, sekarang dia mendengar, rohanimu mati Sakius, jiwamu lumpuh, kamu tidak bisa menangis bersama orang yang menangis, kamu nggak bisa merasakan kelaparan orang-orang yang kelaparan, sekalipun kamu berlimpah uang. Ya Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh milikku untuk orang-orang miskin, dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat sekiranya aku pernah mengambil milik orang lain. Sekarang apa yang dimiliki Sakius lagi? Keseimbangan hidup. Uang sekarang untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Uang sekarang untuk makanan bagi yang miskin. Makanya kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, itulah keseimbangan hidup Bapak Ibu. Jadi orang-orang heran, loh enak banget si Sakius tiba-tiba selamat. Tapi bagi Yesus, lihatlah karyanya ini. Justru orang yang dianggap kafir seperti orang Samaria yang Yesus pandang sebagai orang benar dalam Lukas. Imam-imam itu seperti kecap. Jangan-jangan kita seperti kecap, klaim peron-peron pembela itu kan kayak kecap. Kecap, ada yang nomor 2? Tolong saya dibelikan ya Bu, kalau ada di Jonggrangan kecap nomor 2. Saya mau ngicipi. Semua kecap nomor 1. Dari yang mereknya tidak kita kenal sampai merek yang kita kenal, semuanya kecap nomor 1, aneh. Nah, itulah klaim-klaim Lewi. Dan orang-orang yang masuk dalam front itu kan seperti itu, klaim. Siapa yang mengatakan kamu mengerti surga, pegangannya cuma pedang? Siapa yang bilang mengatakan orang lain kafir? Oh, mulutmu aja jelek ya pol, melukai. Orang yang dianggap kafir malah nggak pernah ngomong kasar. Kenapa kamu mengatakan orang itu masuk neraka, sementara doanya ini aja doanya elek? Ya Tuhan, cabutlah nyawanya Novembri ben mati ndang, umurnya jangan dipanjangkan. Doanya aja doa kayak gitu, besok menganggap pemilik surga. Klaim itu, dia makanya menjadi kecap rohani. Jadi jangan percaya pada klaim-klaim gitu, termasuk gereja kita. Jonggrangan apa paling baik, buktikan. Oh no, Jonggrangan tidak seperti GKJ lainnya, ora usah ngomong, buktikan, kan gitu. Nek ono korban siap enggak, bawa sampai terusnya. Next. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Orang-orang berpikir akhir zaman ini kiamat, dunia dijungkir balikan, dibakar, habis, orang-orang suci diangkat ke surga. Tapi bagi Yesus, mengapa ia mengajarkan kasih? Karena akhir zaman itu dimulai dari ketiadaan kasih. Itulah akhir zaman. Ketika orang Samaria itu tidak punya kasih, maka itulah akhir zaman. Bagi sang korban, bagi imam Lewi, bagi ini. Hidup ketiadaan kasih itulah menjadi kiamat. Ketiadaan kasih menyebabkan manusia membenci Tuhan, membenci sesamanya, membenci lingkungannya. Gitu loh. Neraka yang sedang dihidupkan, api yang mematikan yang dihidupkan. Klaimnya dia sorga, tapi kelakuannya kambing.
Habis semua kehidupan, dicabut, dimakan akar-akarnya. Tidak ada lagi nyawa yang boleh hidup. Habis. Kata Yesus, itukah sorga? Hanya melahirkan kebencian, hanya melahirkan kegersangan, hanya melahirkan kematian. Gitu. Saya pernah workshop di Kenya, Bapak Ibu, dengan gereja Metodis di sana dan gereja African Church di sana, gereja suku, diajak jalan-jalan, misi gereja. Seringkali menemukan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya karena percaya anak ini setan, hitam. Lah bapak ibunya hitam kok anaknya suruh putih? Lah ini piye tuh? Lah karena waktu zaman penginjilan Bapak Ibu, analogi hitam itu jahat, putih itu baik. Kalau di sana nggak mau ada itu Bapak Ibu, maka jangan pakai gambaran itu. Siapa yang bilang hitam itu jahat, putih itu? Nah itulah yang disebutnya inkulturisme, kolonialisasi kultural, budaya saja di putih siapa? Orang barat, turunan Gusti Allah. Lah yang ireng-ireng, apalagi kayak Novembri, Wong Cheng Song, Wong Cino Gosong, matanya sipit, kulitnya ireng, nah kan Wong Cheng Song. Maka orang hitam tuh saya paling sedih kalau ada doa, ada gambaran itu, hitam itu jahat itu. Kami ini hitam, gitu. Maka dirobahlah, black is beautiful, black is sweet. Gitu. Tapi kan kita senangnya depigmentisasi ya. Sekali suntik katanya 900.000, katanya loh. Aku minta izin sama istri mau di depigmentisasi, hidungnya dimancungin. Nah, jadi gambaran Yesus juga gambaran Amerika Latin. Kasihan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu ada orang-orang Kristiani yang sering tugasnya hanya berjalan seperti ibu-ibu ini, hanya membawa jerigen. Saya tanya itu untuk apa toh? Untuk nyari Pak. Ketika ada anak yang terbuang dia kasih minum saja untuk. Tapi gereja susah ini melawan nilai-nilai budaya seperti ini. Makanya ketiadaan kasih itu menyebabkan manusia membenci Tuhan dan sesamanya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka bagi Tuhan Yesus gitu, keseimbangan adalah ketika kita tidak ada kasih dalam hidup kita itu. Maka digambarkan next bagaimana akhirnya kesalehan ritual itu diwujudkan dalam kesalehan sosial. Tidak salah sembahyang, tapi sembahyang itu energi untuk kita, sembahyang yang konkret. Kita kenalnya dari Martin Luther hanya satu, ora et labora, gitu. Berdoa dan bekerja. Padahal Martin Luther menyebutkan yang satunya lagi, ora es labora. Berdoa itu adalah bekerja. Bekerja itulah doamu dan doamu itulah kerjamu. Jadi ketika Matius 25 menggambarkan ketika aku lapar dan kamu memberi makan, itulah doanya kita. Doanya kita adalah ketika ini. Doanya kita bukan ya Tuhan kami bersyukur, kami menerima makanan dan rezekimu yang berlimpah ini ya Tuhan, kami dan keluarga kami. Tuhan kami ingat juga saudara-saudara kami yang kekurangan, tolong ya Tuhan beri makan dia. Amin. Ya Yesus sedih. Tanganku cuma 2 tanganku cuma 2. Maukah kamu jonggrangan jemaatku menjadi tanganku? Maka doaku ya Tuhan, terima kasih atas makanan ini dan biarlah makanan ini menjadi kehidupan juga bagi orang lain. Lihat siapa yang belum mendapatkan, ya bisa kita persembahkan melalui gereja, kita persembahkan melalui yayasan yatim piatu, bisa kita persembahkan. Gitu. Maka di tempat kami perjamuan kudus sekali itu kontekstual, kenaikan Yesus, semua keluarga, bukan gereja yang menyiapkan makanan. Karena waktu itu zaman gereja purba yang membawa makanan itu jemaat.
Bukan gereja menyediakan roti dan anggur, keliru. Kenapa? Karena waktu itu kita dianggap sekte Yahudi 312 tahun loh. Nggak ada simbol salib, mati kita nggak ada simbol salib. Dianggap masih sekte, kayak Ahmadiyah sekarang lah. Nah, untuk membangun kehidupan orang berbagi. Nah, ekaristinya kita adalah ekaristi kariti. Kalau sekarang disebutnya perjamuan kasih, dibedakan dengan perjamuan kudus. Sebetulnya enggak sama. Yang punya roti bawa roti, yang punya telur bawa telur, lalu kita makan. Tapi juga ada praktek yang salah, Ton. Mereka jadi mabuk, Paulus marah, Petrus marah juga, kamu ini seperti orang kelaparan. Padahal supaya orang berbagi. Nah, lalu kita diajarkan, adakah tetanggamu yang tidak punya makanan? Ketika semua bawa, kita berkati, kita makan bersama, yuk tetangga dikasih, pembantumu dikasih, bawa dari gereja. Tetapi ketika tahun 325 gereja dianggap menjadi gereja yang sah oleh Kaisar Konstantinus Agung, bahkan Kristen dijadikan agama negara, berbeda sekarang. Yuk nggak usah bawa apa-apa, roti yang kita siapkan kita jadi pasif. Anda tenang saja di sana, kami yang datang. Maka sekarang dilayani majelis wae ora gelem, kudu penditone. Padahal kita yang diajarkan, kita harus berbuat sakramen itu, membawa makanan, membawa roti. Pak, bisa nggak orang yang non-Kristen ikut perjamuan kudus? Ya perjamuan karita itu bagi semua. Itu Bapak Ibu. Nah, kami hanya bisa 1 tahun sekali itu. Tapi pemaknaannya, yuk kita bawa. Ini kan yang digambarkan oleh Matius, teologianya Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya rumah, kamu memberikan tempat penginapan. Nah, makanya Daken Palur pernah diperdi, ya ora apa-apa lah. Yang penting jonggrangan urip. Saya juga diperdi 3 kali daur sidang sinode loh Bapak Ibu. Nggak boleh khotbah sana, enggak apa-apa, orang nggak mati. Tapi kan itu resiko, nggak punya tempat, kita tempati, apa kita berikan tumpangan supaya mereka hidup. Nah, kesalahan ritual ini menuju kesalahan sosial, itulah yang kita sebut keseimbangan. Jangan ora et laborato, tapi ora es labora. Doamu adalah kerjamu, itulah kelihatan. Ketika kamu memberi roti, itulah doamu. Tuhan, berilah mereka makanan seperti Engkau memberikan kami makanan, dan biarlah ini menjadi tanganmu yang memberikan kehidupan. Itu Bapak Ibu. Yesus tidak pernah mengatakan, kamu punya roti basi enggak, kamu punya roti yang enggak kamu makan enggak, kamu punya nasi aking enggak. Tapi Yesus berkata, kamu punya roti, apa yang kamu makan, itulah yang harus kamu berikan. Maka komisi diakonia di tempat kami tidak boleh mengatakan mengumpulkan pakaian bekas atau pakaian pantas pakai. Pantas menurut siapa? Nah, penditone make apa ndak isin? Enggak boleh. Ketika ada pengumuman, wah masyarakat Kepanggang, Merapi, yang bagainya diberi pakaian, malah banyak yang dibuang. Ya jelas dibuang. Orang kita cuci gudang kok. Pakaian yang kita kirim di sana kenapa dibuang? Orang resletingnya. Yo iso manuke mabur no. Orang kancingnya masa ya disuruh pakai ya go keset. Karena kita lupa. Supaya dia menjadi manusiawi, supaya ia menjadi selamat, apa yang harus diberikan? Jangan. Berilah dia pakaian, titik, nggak boleh pakaian bekas. Berilah mereka pakaian. Nah, pakaian yang kita punya apa? Kalau memang pakaian bekas ya nggak apa-apa, tapi jangan dari awal pakaian bekas. Derajatnya kan lebih turun. Kita lebih pantas ini, tapi kita punya pakaian yang nggak pantas dipakai kita, tapi pantas dipakai si orang sana. Kasih wae. Kita punya makanan, ini makanan untuk kita, tapi ada makanan yang pantas untuk mereka, karena mereka sedang kelaparan. Jangankan kasih roti yang bagus, kasih roti basi we mesti diembat.
habis. Nggak boleh dong sikap gitu. Nah bagi Yesus nggak mau. Kamu punya apa? 5 roti dan 2 ikan, ayo doakan bersama-sama. Itu Bapak Ibu. Dan itulah yang mengajar juga teologi kita, ajaran gereja kita. Maka istilah jimpitan, pakaian pantas pakai, mulai kita hapus saja. Hapus. Mari kita persembahkan makanan, gitu saja Bapak Ibu. Di depan taruh keranjang kasih. Kalau perlu enggak usah hari bulan keluarga, tiap hari ada keranjang kasih, kotak. Jadi Bapak Ibu yang kelebihan gula, bawa saja. Nanti gereja yang mengatur siapa, bukan hanya orang gereja itu. Keranjang kasih, orang berlimpah, makanan bawa. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, next. Maka Ibu Teresa berkata, jarang di antara kita yang bisa menciptakan karya-karya besar, tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Itu yang diingatkan Ibu Teresa. Mengunjungi orang sakit abot jika tidak ada kasih. Tapi dengan ada kasih. Kadang-kadang saya tidak mau mengunjungi. Diminta keluarganya, Pak tolong Pak dikunjungi. Tapi itu sebagai bentuk pelarian, keluarganya sendiri tidak mau mencintai. Itu kan nggak boleh. Karena mengajarkan yang harus saya kunjungi itu bukan yang sakit. Yang harus saya kunjungi itu kamu-kamu sebagai anggota keluarga ini yang tidak care, tidak peduli terhadap saudaranya yang sakit. Semua mau enaknya saja kemudian dilempar ke orang lain, termasuk kita. Sebetulnya kita juga kadang-kadang seperti itu. Tuhan tiliklah mereka yang sakit, kunjungilah mereka Tuhan, hiburlah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang baik. Dadah. Yesus mau mengunjungi dia atau mengunjungi saya? Yesus akan lebih dahulu mengunjungi saya. Hei Novembri, turunlah dari keangkuhanmu, turunlah dari mimbar yang tinggi itu. Aku ndak mampir ke rumahmu. Sing kudu diobati itu kamu yang sakit. Karena kamu tidak bergerak, gitu Bapak Ibu. Gereja juga akan seperti itu ketika dia melupakan. Kita sebetulnya Sakeus baru, kita juga Saulus baru yang Allah nyatakan. Terakhir, next Bapak Ibu, mari. Seperti yang Amos katakan, ada saatnya cinta dibenci Tuhan. Ketika kita cinta kematian, ketika kita cinta kebencian, tapi ada saatnya membenci adalah kehendak Tuhan. Ketika kita membenci kejahatan, kita membenci dendam, kusumat dan sebagainya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Maka kata Yesus, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama justru kepada orang jahat, karena mereka yang sangat membutuhkan itu, yaitu Bapak Ibu. Maka dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia sedang membutuhkan. Ibu jangan tangisi aku. Gitu. Walaupun kita lihat kok orang benar disalib, kok orang benar malah dianiaya, kok orang benar malah tertindas. Kata Yesus, jangan aku yang ditangisi. Yang harus kita tangis itu orang yang berbuat jahat. Kok hidup jahat? Kok hidup hanya mengutuk? Kok hidup hanya dikendalikan oleh kebencian? Maka orang inilah yang harus kita kasih terlebih dahulu, bukan aku, gitu loh. Kalau Yesus berkata, Bapa sudah selesai, kuserahkan nyawaku bagimu. Itulah damai. Gitu. Karena yang membuat damai bukan orang berbuat jahat pada saya, tapi saya berbuat baik kepada orang. Maka berkata, Bapa ampunilah mereka. Disitulah Yesus memperlihatkan keseimbangan hidupnya. Walaupun raga tak berdaya, tapi jiwanya sehat. Jiwanya bukan pembenci, misinya adalah penyelamatan. Maka sekalipun tangan sudah tidak bisa menolong, tidak bisa diulurkan, kaki tidak bisa berjalan seperti orang Samaria mendatangi korban, tapi hati menggerakkan otot-otot lidah dan mulutnya untuk menyampaikan sapaan surgawi,
bahwa kamu tetap adalah anak-anak Tuhan, kamu adalah anak-anak yang akan diampuni oleh Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia merasakan doa surgawi, ketika dia bisa merasakan cinta surgawi, ketika dia bisa merasakan roh surgawi masuk ke dalam hidupnya, maka orang-orang jahat ini pun mengakui, sungguh ia orang benar, sungguh ia anak Allah, kitalah yang bersalah. Pada saat ini juga kamu berada di Taman Firdaus. Selamat tahun baru, saudara-saudara yang terkasih. Selamat menjadi gereja yang seimbang, selamat menjadi gereja yang hidup, selamat menjadi gereja yang mendomba, bukan mengkambing, yaitu memberi karya-karya dan cinta kehidupan, karya-karya yang membahagiakan, karya-karya yang menyelamatkan. Eskatologi didatangkan dalam hidup manusia. Tuhan memberkati perjalanan kita. Terpujilah kini dan selamanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa, seringkali kami seperti imam-imam Lewi dan ahli Taurat. Kristus, seringkali kami hanya ingin menjadi mandor rohani. Kami hanya menyuruh-Mu ya Kristus untuk datang kepada orang-orang lapar dan memberi makan. Kami hanya menyuruh-Mu ya Kristus untuk datang kepada orang-orang yang telanjang dan memberi pakaian. Kami hanya menyuruh-Mu ya Kristus untuk datang kepada orang-orang yang tidak memiliki segala sesuatu dalam hidupnya supaya Engkau menolongnya. Dan kami terus terlena di dalam puji dan puja, sembah dan bakti kami, sehingga hidup menjadi gersang bagaikan kambing, mengalami kematian dan melahirkan hanya kegersangan hidup, kematian bagi sesama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi domba-domba-Mu yang memberikan kehidupan, memberikan keuntungan, memberikan kebahagiaan. Dan juga Engkau mengajarkan kami untuk melakukan karya-karya sakramental, yaitu menjadi roti kehidupan. Bukan hanya Engkau saja ya Kristus, tetapi Engkau meminta kepada kami juga supaya kami menjadi roti-roti kehidupan yang harus dibagikan, menjadi air kehidupan yang harus dibagikan, sehingga setiap orang dijumpai dalam keselamatan. Terima kasih ya Kristus, Engkau telah mengajarkan sebuah jiwa yang sehat, sebuah raga yang suci, sebuah roh yang mengabdi, sehingga hidup menjadi seimbang dalam cinta kasih-Mu. Kami boleh bekerja supaya kami mendapatkan makanan, dan dengan makanan itulah kami bisa berbagi kepada sesama. Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk berkarya, dan dengan karya-karya itulah kami boleh mempersembahkan karya yang mulia bagi nama-Mu. Terima kasih Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memperbarui iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan kasih, iman, dan pengharapan kita di dalam doa syafaat kita. Terima kasih ya Allah, dalam segala keterbatasan raga dan jiwa serta roh kami, dan dalam segala aspek kehidupan kami yang kami jalani sebagai makhluk sosial, makhluk kultural, makhluk pekerja laborer, dan juga dalam multi aspek ini kami boleh melakukan karya-karya yang Kau berkati. Terima kasih 2020 boleh kami lalui dengan segala suka dan duka. Tuhan mengajarkan kami terus berbagi berkat, berbagi kehidupan. Dan Tuhan juga telah bertahun-tahun mengajarkan kepada kami supaya kami berbagi kehidupan, supaya kami juga menjadi roti kehidupan, supaya kami boleh memecah-mecahkan roti dan menuangkan air kehidupan kepada sesama kami. Dan inilah yang Kau kehendaki ya Tuhan, keseimbangan hidup orang-orang percaya dalam semua aspek kehidupannya dan dalam semua dimensi kehidupannya, raga, jiwa, dan roh. Raga yang siap memanggul salib Tuhan, raga yang siap berjalan kemana Tuhan meminta kami, jiwa yang tidak pernah mengeluh, jiwa yang tidak pernah terluka dan sakit, jiwa yang tidak pernah dendam, roh yang senantiasa mendoakan, roh yang senantiasa menyampaikan sabda surgawimu, roh yang senantiasa memberikan kehidupan. Oleh sebab itu berkatilah kami ya Tuhan, terutama jemaat-Mu di sini GKJ Jonggrangan. Biarlah Tuhan sejarah perjuangan kehidupannya menjadi kekuatan bagi gereja ini, bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan dan masa depan bagi gereja ini. Oleh sebab itu biarlah GKJ Jonggrangan akan menjadi tangan-tangan Tuhan yang berkarya, yang dapat dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang berjumpa dengan jemaat-Mu di sini. Biarlah jemaat Jonggrangan juga menjadi hati Tuhan yang memancarkan cahaya surgawimu, yang memberikan cinta kasih ilahimu, sehingga semakin banyak orang melihat betapa Allah hidup melalui jemaat-Mu di sini, yang sebentar lagi juga akan ulang tahun yang ke-4. Tuhan berikan kedewasaan raga, jiwa, dan roh, sehingga jemaat di sini saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan, saling melayani, dan saling menyelamatkan satu terhadap yang lain. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh terluka, tidak ada seorang pun yang harus meninggalkan Engkau ya Kristus, dan tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh dapat menjadi seterumu. Tapi sebaliknya ya Tuhan, supaya kami dapat memenuhi akan kehidupan bersama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa berjalan pada jalan cinta kasih-Mu. Kami tahu ya Tuhan, di hadapan Engkau, sejahat-jahatnya kami masa lalu, segelap-gelapnya kami pada masa lalu, sedegil-degilnya kami pada masa lalu, masa depan kami masih bersih. Oleh sebab itu biarlah tangan-tangan-Mu yang kudus Tuhan menggerakkan hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan karya-karya suci, karya-karya kebaikan, karya-karya kehidupan. Kami dijauhkan dari segala klaim-klaim rohani yang menghina sesama kami, yang merendahkan sesama kami, yang menjatuhkan sesama kami, bahkan seringkali yang menghakimi sesama kami, seolah-olah kami adalah Tuhan itu sendiri. Kami merebut tahta-Mu, kami merebut otoritas-Mu, sama seperti Adam dan Hawa
yang merampas pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Oleh sebab itu di tahun baru ini ya Tuhan, lengkapilah kami dengan senjata-senjata rohani, iman, kasih, dan pengharapan. Kami percaya ya Tuhan, jemaat-Mu di sini semua Engkau pakai untuk menjadi cahaya surgawi-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berbaring sakit, yang tidak kami sebut satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai kekasih-kekasih hati mereka, Engkau memakai tetangga-tetangga, Engkau memakai jemaat-Mu di sini sebagai tangan Tuhan yang menolong, sebagai mulut Tuhan yang menguatkan dan menghibur serta mendoakan. Sehingga saudara-saudara kami yang berbaring sakit tidak hanya meminta kesembuhan, tetapi dalam keterbatasan ragawinya, ia tetap memuji nama-Mu, ia tetap berdoa bagi kekasih ke hatinya, keluarga, gereja, bahkan sesamanya. Terima kasih Kristus. Jika Engkau memberikan anugerah kesembuhan, maka biarlah itu kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan melalui kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, dan kehidupan bermasyarakat. Tuntun kami ya Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Izinkan kami dengan rendah hati, dengan sembah bakti kami, dengan puji dan puja kepadamu ya Tuhan, membuka gerbang tahun yang baru ini, membuka gerbang kehidupan yang baru, dan tuntunlah kami menceritakan karya-karya suci-Mu, karya-karya kebaikan, karya-karya kehidupan. Pimpinlah juga jemaat-Mu dari majelis sampai pengurus blok atau komisi, pengurus atau panitia-panitia, bebadan-bebadan lain yang melakukan karya-karya suci di gereja ini, supaya gereja ini semakin lama semakin bertumbuh menjadi lebih dewasa secara rohani, raga, jiwa, dan rohnya, menjadi gereja yang Tuhan pakai, garam dan terang dunia. Begitu juga rencana pemanggilan pendeta, biarlah gereja ini Tuhan pimpin, sehingga pemanggilan pendeta akan menjadi berkat dan bukan laknat, menjadi kehidupan dan bukan kematian, menjadi berita kabar baik dan bukan kabar kebencian dan sebagainya. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntunlah kami, bersihkanlah hati kami, sehingga dari hati yang bersih keluarlah rancangan-rancangan, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan yang bersih juga. Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa, dan kami akan mendoakan ini dengan pujian kami. Lepaskanlah kami
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun ayat yang menjadi dasar kita memberikan persembahan diambilkan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita nyanyikan kidung pujian 148, persembahan kami. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu yang Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami persiapkan di rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi saksi berkat bagi pelayanan kami dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami dan hidup ini kepadamu. Terima kasih Bapa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, melangkahlah dengan pasti di tahun baru ini dalam nama Yesus Kristus, nama yang disebutkan oleh para malaikat. Kami melangkah dalam nama Yesus. Jadilah saksi Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap bersaksi. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya.
Undurlah dari tempat yang kudus dan suci ini, dan pulanglah, serta terimalah berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara tetap setia menempuh jalan salib, menjadi saksi Kristus, sampai Tuhan menganugerahkan kepada kita mahkota kehidupan kekal. Amin. sejahtera.